Dan khususnya di Cirebon ada istilah kalau tidak salah degderan atau lugdag. Jadi Iya. di Kasepuhan itu ada tradisi sebelum menyambut Ramadan itu Sultan Sepuh itu menabuh beduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman bicara, selamat berjumpa kembali di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas apa sih nih Kak Faiz? Nah, sekarang kita akan membahas tentang eksistensi tradisi Ramadan bersama Ayah Zainal Mutakin, MIKOM. Beliau merupakan dosen di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Wah, beri tepuk tangan dulu dong untuk ayah hebat kita pada kali ini. Makasih. Ayah boleh dong salam nih buat teman-teman di rumah. Apa tadi slogannya? Bicara. Jadi makin tahu bicara, jadi tahu. makin Halo tahu, teman-teman bicara, bincang Ramadan ceria. Ceria. Jadi makin tahu. Tahu. Bagus. Bicara. Nah, pada bulan Ramadan ini pasti banyak banget ya ayah kegiatan-kegiatan yang tentunya hanya ada di bulan suci Ramadan. Betul. Nah, salah satunya apa aja nih Kak Faiz? Salah satunya berburu takjil, buka bersama, dan sholat tarawih. Oh iya ayah, berbicara mengenai kegiatan di bulan suci Ramadan, ayah tanya dong. Boleh. Nah, nanti saya jawab kalau ditanya. Iya, berbicara mengenai kegiatan di bulan suci Ramadan dan tradisi nih di bulan suci Ramadan, apa saja sih tradisi yang biasa orang-orang Indonesia lakukan, terutama di wilayah Cirebon? Betul. Ya, jadi sebelum saya menjawab tradisi bulan Ramadan ya, pas pelaksanaannya. Iya. Jadi kita harus ke belakang dulu, ada tradisi-tradisi sebelum bulan suci Ramadan itu Iya. dilakukan atau kita laksanakan. Di beberapa daerah tentu banyak ya, dari mulai Sumatera, terus kemudian Jawa ya, terus daerah timur dan lain sebagainya. Seperti misalnya di daerah Sumatera Barat itu ada Mak Lamang ya. Mak Lamang itu Lamang. semacam bakar lemang. Yang lemang, tahu lemang nggak teman-teman? Lemang Kayak itu kayak kupat ketan gitu. gitu dibungkus daun pisang terus dimasukin ke dalam bambu dibakar. Oh. Nah iya, itu bersama-sama dibakar. Nah itu salah satu tradisi untuk menyambut bulan suci Ramadan gitu. Belum lagi misalkan di tanah Jawa ya kita kenal dengan munggahan ya teman-teman. Munggahan, iya, betul Ya Mbak Mas itu munggahan itu ya kita saudara sanak famili berkumpul makan bersama dan lain sebagainya. Terus ada juga di Betawi itu nyorog namanya. Nyorog sama hampir seperti munggahan tadi. Jadi bakar-bakar makan-makan bersama terus kemudian bersukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan gitu ya. Kalau ini kita tarik kepada hadis ya, kita tidak berbicara sahih atau tidaknya ya. Iya. Nah, hadis ini man fariha bidukhuli Ramadan gitu ya, haramallahu jasadahu 'alan niran misalnya. Nah, ini kan salah satu bentuk kebahagiaan masyarakat Indonesia khususnya di berbagai daerah dengan memberikan tradisi-tradisi baik yang tentu sampai saat ini masih eksis gitu. Dan khususnya di Cirebon ada istilah kalau tidak salah degderan atau lugdag. Jadi di Kasepuhan itu ada tradisi sebelum menyambut Ramadan itu Sultan Sepuh itu menabuh beduk. Nah, dengan demikian ketika beduk itu ditabuh oleh Sultan itu maka itu ditandai sudah masuknya bulan suci Ramadan. Itu ya. Nanti kita ngobrol lagi lah ya. Silahkan ditanyakan lagi mangga gitu ya. Baik Ayah. Nih, di bulan Ramadan ini menurut Ayah apa sih yang paling berkesan dan mengapa? Iya, tradisi yang paling Ya, berkesan kalau buat ayah saya sendiri. flashback waktu kecil ya, kita nggak usah terlalu serius ya. Dulu waktu kita kecil misalnya di berbagai macam daerah, di berbagai daerah itu, karena saya asli Banten misalnya. Iya. Waktu kecil itu sering kali kami gitu ya, ketika bulan suci Ramadan itu ada tradisi bikin bebeledogan bahasanya, Bebeledogan. yang meriam dari bambu itu. Nah itu kita lakukan di sore hari gitu, di sore hari sampai menjelang buka puasa di rumah gitu. Nah ini tujuannya apa? Sebetulnya di samping memang itu adalah permainan, tapi
bagaimana kemudian anak-anak itu tidak bosan menunggu waktu buka puasa gitu. Benar Ya. banget. Jadi ada aktivitas tertentu gitu ya. Jadi memang Ramadan itu sangat mengesankan sekali gitu. Itu tradisi yang menurut saya di berbagai daerah manapun ada tradisi itu. Belum lagi misalnya ketika sahur misalnya ya, sahur ya. Ada istilahnya mikra. Mikra itu semacam tadarusan di musola sepanjang malam. Nanti sebelum sahur itu dilaksanakan, nah kita itu membangunkan sahur gitu. Dengan berbagai alat musik misalnya, terus apapun itu yang misalkan kentongan gitu. Tujuannya adalah untuk membangunkan tetangga kita, saudara-saudara kita untuk bangun dari Iya, tidurnya, kemudian sahur ya, terus juga kemudian melaksanakan aktivitas selain sahur, misalkan sholat malam dan lain sebagainya. Dan mungkin di antara Mbak dan Mas juga ada yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu Iya, wa taala tahajud gitu ya, ya. beristighfar di waktu sahur tersebut gitu. Itu tradisi yang berkesan menurut saya waktu kecil. Banyak sebetulnya tradisi-tradisi yang bisa yang saya lakukan ketika masa kecil dulu gitu ya. Di samping memang ada tradisi-tradisi yang memang nilainya ibadah gitu ya. Itu kan ada dasar hukumnya, ada juga ilmunya gitu ya. Ya tradisi-tradisi seperti sholat taraweh, ya tadarus Al-Qur'an misalnya dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Iya, ternyata banyak banget ya tradisi-tradisi di bulan Banyak, suci Ramadan betul. ini. Betul banget. Nah, salah satu Ramadan itu identik dengan berburu takjil nih, Ya. Ayah. Betul. Nah, ternyata berburu takjil serta bukber itu dapat membantu UMKM dan menjadi salah satu ajang silaturahim juga ya, Ayah. Nah, menurut Ayah sendiri apa sih fungsi dari kegiatan-kegiatan tersebut serta tradisi-tradisi yang ada di bulan suci Ramadan ini? Ya. Fungsi. Mas Mbak ya, identik juga Ramadan itu dengan berburu takjil ya. Ada istilahnya PPT ya. Bukan PPT. para pencari Tuhan yang sekarang sudah jilid ke-18 kalau tidak tidak salah ya. PPT itu para pencari takjil gitu ya. Takjil. Nah, ini suatu kegiatan aktivitas yang sangat disukai oleh masyarakat muslim khususnya. Bahkan mungkin bisa jadi yang non muslim pun juga senang ya. Iya. Apalagi non muslim tersebut memang pelaku UMKM itu gitu. Karena berburu takjil itu pada akhirnya akan mengarah kepada kebahagiaan kita pada saat berbuka gitu. Betul banget, Ayah. Ya, kita tahu di dalam agama Islam bahwa ada dua kebahagiaan yang dirindukan oleh orang yang berpuasa. Iya. Salah satunya adalah berbuka puasa. Yang kedua adalah ketika hamba ya atau muslim itu bertemu dengan Robnya, dengan Tuhannya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah ketika berbuka puasa itu. Ketika kita berbuka puasa ya, katakanlah waktu kita ketika kita kecil dulu gitu ya, Ya. minta sama orang tua, minta uang, mau kemana, mau beli es teh manis misalnya, Iya. atau mau beli Es rujak campur. es timun suri, es timun suri gitu. Iya. Itu kan sebagai pengantar supaya tujuannya ada kita semangat berpuasa. Iya. Dan ini juga menjadi poin penting bagi UMKM kita ya. Misalkan pelaku UMKM juga setidaknya di pasar UMKM itu ada kegiatan ekonomi yang luar biasa di sana, transaksi yang luar biasa gitu ya. UMKM itu pendapatannya meningkat. Nah, di sisi lain itu juga menjadi ajang silaturahim sebetulnya. Iya. Kita bisa bertegur sapa di sana dengan sesama pembeli misalnya, dengan penjual gitu. Itu ada ajang silaturahmi yang bisa kita dapatkan nilai dari silaturahim tersebut. Nah, selepas itu baru kita pulang ke rumah dengan membawa barang jajanan tadi, takjil tadi. Iya. Nah, itu menjadi suatu kebahagiaan ketika kita mendengar bedug maghribnya, sehingga apa yang kita beli tadi kita dapatkan. Tapi intinya bahwa ingat bahwa takjil itu bukan jadi identiknya takjil itu kan bukan puasa, bukan. Jadi kalau takjil itu secara bahasa ya, bahasa Arab ajala yu'ajil itu adalah menyegerakan berbuka. Jadi tolong jangan dipandang bahwa takjil itu adalah bahan makan atau makanan yang digunakan untuk atau kita makan untuk berbuka, bukan. Tapi takjil itu adalah kita menyegerakan berbuka puasa gitu. Apapun itunya. Ya, apapun makanannya, minumannya seperti itu. Ya, sekarang kan kita
kalau menunggu puasa tuh sambil menggunakan teknologi gitu Ayah, kan sekarang zamannya teknologi. Nah, menurut Ayah nih bagaimana peran teknologi di sekarang, zaman sekarang gitu Ayah? Ya, saya rasa ya dengan adanya perkembangan teknologi, apalagi sekarang di zaman new media ya. Jadi Iya. media itu kan sebagai jembatan untuk kita mendapatkan informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau kita tarik dengan tadi eksistensi terkait tradisi Ramadan, ini juga sangat penting gitu. Apa yang sudah menjadi tradisi Ramadan, budaya di Ramadan yang dilakukan ini menjadi penting untuk kemudian tradisi-tradisi positif tersebut diekspos melalui media ya. Atau media itu kan hasil dari perkembangan teknologi sendiri, karena menurut saya sangat penting sekali media itu kita gunakan sebagai salah satu syiar juga, alat syiar ya, bahwa tradisi Islam dalam hal ini adalah pada bulan suci Ramadan itu adalah tradisi ubudiyah ya, yang tentu perlu kita syiarkan gitu ya. Tujuannya juga dengan adanya teknologi itu untuk memperkuat gitu, untuk memperkuat bahwa Islam itu kuat akan tradisi gitu ya. Islam itu juga kuat akan pengetahuan, seperti itu. Jadi Betul. penting sekali media atau teknologi kita gunakan ya, Mas dan Betul. Mbak gitu. Apalagi teknologi pada zaman sekarang bisa menjadi salah satu ajang untuk menjaga tradisi di bulan Ramadan Betul. ya, yang hampir punah sekarang ya. Betul. Seperti apa tadi yang bebeledogan apa? Ya, bebeledogan gitu ya. Iya, kayak gitu. Ya betul, saya kira anak-anak generasi Z itu ya dan seterusnya mungkin tidak tahu ya Iya. apa itu bebeledogan, apa tadi malamang dan lain sebagainya. Tapi Iya. dengan adanya media informasi, new media, teknologi itu tadi bisa juga dijadikan sebagai alat informasi untuk menyampaikan tradisi-tradisi tersebut, bahwa dulu ada tradisi seperti ini. Iya, betul banget. Nah, Ayah, boleh dong sebagai penutup kasih pesan kepada teman-teman di rumah gitu untuk tetap menjaga eksistensi tradisi di bulan Ramadan ini agar tidak pudar. Boleh Baik, dong, Ayah? terima kasih Mas dan Mbak ya. Jadi buat generasi muda khususnya ya, Gen Z dan seterusnya, penting bagi kita untuk menjaga tradisi atau budaya masyarakat Indonesia pada saat bulan suci Ramadan, seperti yang tadi sudah kita bicarakan ya. Betul. Tapi satu hal yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga tradisi ubudiyah Ramadan itu sendiri. Iya. Tradisi ibadah, misalnya sholat tarawehnya, tadarusnya, sedekahnya, qiyamul lailnya, itu menjadi penting. Apalagi di Asyrul Awakhirnya, di 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, itu juga bagian dari tradisi ibadah. Itu yang kemudian yang harus kita lakukan, karena itu adalah anjuran atau perintah dari Rasulullah SAW. Ini yang menjadi penting. Jadi tanpa kita mengingat atau melakukan tradisi yang sesuai dengan budaya kita, tapi juga tidak melupakan tradisi yang sudah diajarkan dalam agama kita, itu Mbak. Iya. Itu aja mungkin sebagai penutup. Oke, sebenarnya terima kasih Ayah sudah berbincang Sama-sama, pada sama-sama, episode Mas. kita kali ini. Semoga Ayah tetap sehat selalu Amin. dan panjang Mas umur. Mbak juga sama ya, Iya, sehat. dan semangat dalam menjalani Siap. puasa Wah, pada betul. bulan Ramadan Amin, kali makasih, makasih. ini. Oke, teman-teman bicara, mungkin itu saja dari kami pada episode kali ini. Jangan lupa nonton episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.